Shalom. Selamat hari Minggu buat kita sekalian. Sebelum kita memulai ibadah kita pada saat ini, marilah kita bersaat teduh sejenak, kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 dan 2. Ayat yang kedua, jemaat diundang untuk berdiri. Dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya, kita nyanyikan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Penuhi dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa kami dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik. Kami mohon semuanya itu karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 282 ayat 1 dan 2. Sekarang dan kekal.
Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan. Yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. 2. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau beribadah kepadanya. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. 4. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa terhadap anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama mohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 36, ayat 1 dan 2. Ayat kedua, jemaat diundang berdiri. Dihapuskan dosa. Marilah kita berdoa merendahkan diri, mengaku dosa di hadapan Allah.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kasihanilah kami, orang yang berduka oleh karena dosa kami ini. Meteraikanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh mengaku dosa dan kesalahan kami, dan menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai kurban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Allah atas pengampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 402 ayat 1 dan 2. Kuperlukan juru selamat. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita minggu ini, yang tertulis pada Yakobus 2 ayat 5 sampai 13. Menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaannya yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 1 dan 2. Ayat kedua, jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana pengakuan saudara seiman kita di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan lagu persembahan pujian.
Terima kasih untuk pujiannya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan warta jemaat dalam satu minggu ini. Warta Jemaat Minggu tanggal 5 September 2021. Salam. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, atas segala kasih anugerah-Nya yang senantiasa menyertai kehidupan kita masing-masing, sehingga dalam kesempatan ini kita dapat beribadah di tempat ini maupun lewat virtual Zoom di rumah masing-masing. Nama minggu kita pada saat ini adalah minggu ke-14 setelah Trinitatis. Topik firman Tuhan yang akan kita dengarkan nanti, kuatkanlah hatimu, jangan takut. 3. Keuangan. Persembahan kita pada minggu yang lalu, tanggal 29 Agustus 2021, persembahan kantong pertama 75.000, persembahan kantong kedua 70.000, persembahan ketiga kantong ketiga 85.000. Diterima ucapan syukur dari saudari Yeni 300.000. Diterima iuran bulanan dari keluarga Situa Pepulungan 150.000. Diterima iuran bulanan dari keluarga Kasambali 150.000. Diterima iuran bulanan dari keluarga Asimatupang 150.000. Diterima persembahan dari Opung Oki 100.000. Diterima iuran bulanan dan persembahan dari Nyonya LH Simatupang 500.000. Jumlah keseluruhan Rp1.580.000. Dan bagi Bapak atau Ibu, saudara dan saudari sekalian, kami mengundang Bapak dan Ibu, saudara-saudari untuk bisa hadir di gereja bila berkenan beribadah bersama-sama kami di sini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang memberkati persembahan tersebut demi kemuliaan nama-Nya. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, kami berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga pada kesempatan ini kami bisa berkumpul bersama untuk memuliakan nama-Mu. Baik di dalam gereja ini kami sama-sama beribadah maupun kita sama-sama mengikuti ibadah lewat virtual Zoom. Biarlah kami senantiasa bersama-sama memuji untuk memuliakan nama-Mu. Kami umat-Mu menyadari bahwa kami masih sering berbuat dosa dan berbuat salah, namun Tuhan senantiasa mengasihi kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini masih belum bisa mengikuti ibadah di pagi hari ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberkati kehidupannya di dalam kehidupannya masing-masing, ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh, ya Tuhan. Kiranya Tuhan mengangkat sakit penyakitnya dan memulihkan agar kami bisa bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan di hari lepas hari, ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa supaya gereja kami ini, ya Tuhan, dapat turut ditambahkan jiwa-jiwa baru supaya kami bisa beribadah bersama-sama di sini, ya Tuhan. Dan kami juga berdoa, ya Tuhan, agar pelayanan-Mu dan semua jemaat-Mu, baik di dalam gereja ini maupun di rumah masing-masing, ya Bapa, biarlah senantiasa diberi kekuatan, diberikan kekuatan terus untuk dapat
kami juga berdoa untuk selama ini yang masih dalam kondisi pandemi ini ya Bapa. Kami berdoa padamu agar pandemi ini cepat berlalu di muka bumi ini, sehingga kehidupan kami berjalan sebagaimana mestinya. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu dapat memperkuat iman percaya kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan dalam 1 minggu ini ya Bapa. Berkatilah persembahan kami ini ya Bapa, agar kami bisa mempergunakan persembahan kami di dalam gereja-Mu ini dan di muka gereja-Mu yang lainnya ya Bapa. Dan kami juga berdoa untuk jemaat kami yang sudah memberikan persembahan lewat tangan-tangan ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberkatinya di dalam kehidupannya sehari-hari ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Mungkin masih banyak permohonan yang sebenarnya ingin kami sampaikan, namun sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa permohonan kami ini masih ya hadapan-Mu masih belum sempurna. Ampunilah dosa pelanggaran kami ya Bapa, baik pribadi lepas pribadi ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mempersiapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum kita mempersiapkan, kita baca dari Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 415 ayat 1 dan seterusnya. Gembala baik bersuling nan merdu. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, segala puji syukur dan hormat kami kepadamu atas segala kasih anugerah limpah rahmat-Mu yang begitu indah terjadi dalam kehidupan kami. Sebentar juga Tuhan, kami akan menelaah sebagian daripada firman-Mu. Kuasai setiap hati, jiwa, pikiran kami,
agar firman-Mu yang akan kami sampaikan dan akan kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, bersabdalah Engkau ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang sudah ditetapkan untuk kita pada minggu ke-14 setelah Trinitatis ini, yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 35. Di dalam agenda kita ditulis ayat 4 sampai 10, tetapi izinkan saya membacanya mulai dari ayat 1 sampai ayat 10. Ayat pertama diberi atas judul perikop keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Salmon. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, jangan takut. Lihat Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri sedang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya, ia akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Ayat 10. Dan orang-orang dibebaskan Tuhan akan pulang dengan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikian firman Tuhan. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pada minggu ini kita diberi topik, kuatkanlah hatimu, jangan takut. Kuatkanlah hatimu, jangan takut. Pada minggu yang lalu juga kita diberi topik, Tuhan mengetahui isi hatimu. Berapa minggu belakang ini berbicara dengan hati.
Minggu lalu kita sudah dapat pencerahan firman Tuhan. Allah menginginkan kita agar memberikan hati kita kepada Tuhan, supaya hati kita diarahkan oleh Tuhan dan menghasilkan buah-buah kebajikan di dalam kehidupan kita. Tuhan mengajak kita supaya hati kita jaga, jangan kita nodai. Kita harus memiliki hati yang suci dan bersih. Kemudian kita dapat pelajaran di sana, kita tidak dapat dinodai atau disucikan oleh makanan, tetapi kita disucikan oleh darah Kristus yang telah tercurah di atas kayu salib. Tetapi yang menajiskan kita adalah, yaitu ada 12 daftar kenajisan yang telah kita pelajari pada minggu yang lalu, yaitu di dalam hati manusia yang timbul pikiran-pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, kesombongan, dan kebebalan. Pada minggu ini juga kita disuguhi topik firman Tuhan, kuatkanlah hatimu, jangan takut. Bicara dengan hati juga. Saudara-saudari yang kekasih dalam Yesus Kristus, dinamika kehidupan manusia terus berproses. Prosesnya hingga juga sampai saat ini. Ratapan umat manusia akibat dampak COVID-19 telah meluluh lantakkan kehidupan manusia. Teriakan kesedihan terdengar nyata ketika jutaan orang sudah terjangkit dan meninggal dunia pada waktu yang singkat dan waktu yang sama. Ada sebagian orang yang melihat antusias untuk memproteksi diri agar tidak terjangkit, tidak tertular dari COVID-19. Namun, ada juga sebagian menunjukkan kebengisan dengan berpura-pura tidak tahu, apatis. Sikap apatis inilah akan menimbulkan keburukan di dalam penyebaran virus corona yang ada. Banyak hal yang dapat menyebabkan kita kehilangan sukacita di dalam kehidupan kita. Seperti kesedihan, perasaan tertolak, kehilangan orang yang kita kasihi, amarah, isi hati, kebencian, dendam, dan permusuhan, dan lain-lain sebagainya. Memilih untuk menjadi pengikut Kristus tidak serta-merta kehidupan akan menjadi serba tenang dan bersukacita. Akan banyak tantangan akan kita hadapi. Kita harus siap menanggung penderitaan karena mengikut Kristus berarti siap memikul salib. Yang menjadi sukacita kita sebagai orang Kristen, meskipun di dalam pergumulan kehidupan kita, adalah bahwa Yesus tidak pernah membiarkan kita berjalan dan berjuang sendiri dalam menghadapi pergumulan hidup. Dalam tantangan kehidupan kita, Tuhan senantiasa ikut campur tangan di dalamnya. Dia senantiasa membuka jalan untuk kita dan jalannya selalu mendatangkan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Di dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan,
marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus mengundang kita semua yang letih lesu dan berbeban berat supaya kita datang kepadanya, agar kita diberi olehnya kelegaan, agar kita diberi olehnya kelepasan di dalam kehidupan kita. Semua pergumulan kita, kehidupan kita, diberikan Tuhan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Dalam hal ini bukan berarti tidak ada masalah lagi, tetapi jika ada masalah pergumulan kembali datang menghampiri kita, kita bisa menanganinya dengan cara-cara yang lebih baik. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, seberapa berat beban kehidupan kita saat ini, terimalah undangan Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita dapat menerimanya? Yang pertama, datanglah dan terimalah undangan Tuhan Yesus Kristus dengan iman. Yang kedua, bereskanlah beban itu dengan Tuhan. Mintalah pengampunan dari Tuhan dan ampunilah orang lain yang bersalah kepadamu. Ketiga, percayalah akan penyertaan Tuhan dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita. Dalam dunia kita setiap saat kita berjalan, kita berlari, dan kita bekerja banting tulang dalam kehidupan kita. Hidup kita selalu sibuk dan sangat melelahkan. Di tengah-tengah kesibukan itu, sering pula muncul perasaan tidak berdaya, lemah, khawatir, rasa cemas, dan rasa tawar hati. Hati berdebar-debar karena ada rasa takut. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan tidak akan membiarkan umatnya senantiasa dalam kungkungan penuh kebimbangan. Tuhan datang mengarahkan kita ke jalan damai sejahtera. Tuhan datang melawat kita yang khawatir akan hidup ini. Ia datang untuk menyelamatkan kita. Menantikan pertolongan Allah itu diperlukan kekuatan dan ketaatan setiap saat. Sekalipun berbagai ancaman dan yang melemahkan menghampiri kita. Tetapi jangan pernah goyah, tetaplah berpengharapan kepada Allah. Inilah berita sukacita yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Allah memberi kekuatan kepada orang-orang yang tawar hati, agar tidak dilanda ketakutan dan putus asa di dalam hidupnya. Karena itu, kepada kita diminta untuk memiliki iman yang teguh. Jangan bimbang dan jangan takut. Kita tidak boleh ragu-ragu, karena Tuhan memiliki ikatan perjanjian yang hidup dan kuat dengan kita. Allah akan datang untuk menyelamatkan itu. Itulah pengharapan yang harus bergema di dalam hati kita setiap saat. Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Ada pembaharuan dan transformasi total di dalam kehidupan kita. Berita sukacita ini menjadi pengharapan bagi kita umat Tuhan dalam memandang masa ke depan kita. Tuhan akan memberi masa depan yang penuh harapan bagi setiap kita yang beriman kepadanya.
Yang pertama-tama dikatakan di sini, disebutkan kelepasan orang-orang yang dihinggapi cacat tubuh, yang permanen, yang tidak mungkin dapat disembuhkan lagi secara normal. Mereka diwakili orang-orang yang buta, tuli, lumpuh, dan bisu. Cacat semacam itu menunjukkan keadaan manusia yang tidak berdaya. Hanya merindukan belas kasih dari orang lain. Mereka yang telah disembuhkan, merindukan bimbingan Tuhan. Mereka juga menyempatkan diri. Mereka yang putus asa itu, mereka menyempatkan diri, memberikan diri kepada Tuhan. Biarlah kita benar-benar dibaharui, disucikan, sebagaimana kita adalah gambar Allah dalam hidup kita. Kemudian yang kedua dikatakan di sana, padang pasir yang panas dan kering akan diubah menjadi tempat yang bermuara air dan berkolam. Terdapatlah mata air yang tidak pernah kering. Air adalah sumber alam yang paling berharga di tanah gersang, tempat umat Tuhan tinggal. Gambaran padang pasir yang berubah menjadi tanah basah, melembangkan kelimpahan di dalam kehidupan kita. Air terus-menerus mengalir menjadi simbol berkat yang berlimpahan dalam hidup kita yang penuh dengan sukacita. Alam pun ikut dilepaskan dari penderitaannya, sehingga dikatakan di sana dalam penderitaan, sehingga ikut bersorak-sorai. Padang pasir yang tadinya dipandang sebagai tempat angker dan rawan dengan perampok dan serigala, berubah menjadi tempat perkebunan yang subur. Alam diberi kehidupan yang baru dan segar dengan pepohonan yang rindang, bunga-bunga kebun yang aman dan sejahtera. Semuanya menjadi taman bunga yang indah dan meriah, yaitu taman bunga mawar. Yang ketiga, jalan menuju Tuhan terbuka. Jalan itu disebut kudus karena jalan itu akan dilalui para musafir yang telah ditahirkan untuk ambil bagian dalam kultus kebaktian di Sion. Di jalan itu orang-orang kudus senantiasa bersukacita karena segala anugerah keselamatan dari Tuhan yang menyertai perjalanan kehidupan mereka di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam hidup kita ini seringkali kita gelap mata. Mata hati kita hanya tertuju kepada dunia ini. Selain itu, semua gelap. Keadaan inilah yang membuat kita sulit mengalami hidup sukacita. Sesungguhnya, kita perlu mencelikkan mata rohani kita, melihat dan merasakan kasih Tuhan kepada diri kita. Kita perlu melepaskan diri dari belenggu dunia ini. Kita perlu memandang pada suatu pengharapan yang jauh melampaui keadaan yang terindah pun sekalipun di dunia ini. Menantikan pengharapan diperlukan kekuatan dan keteguhan hati. Sekalipun datang gelombang menghampiri hidup kita, hanya dengan kekuatan dan keteguhan hati yang berpengharapan, kita dimampukan menjalani kehidupan kita
sehari-hari. Tuhan akan datang menyertai dan melepaskan kita dari setiap belenggu-belenggu yang senantiasa menghimpit kita. Dan Yesus senantiasa akan menuntun kita, memberikan kekuatan kepada kita. Yesus itulah pengharapan kita senantiasa dalam hidup kita. Kita juga mempunyai tugas untuk menyampaikan berita pengharapan ini kepada banyak orang. Kita bukan pembebas. Kita hanya alat. Tetapi Tuhanlah yang membebaskan manusia dari belenggu-belenggu penderitaannya. Firman Tuhan menyapa kita sekalian, agar kita senantiasa menerima Yesus Kristus yang memberi keselamatan. Kita percaya pada Yesus Kristus. Kita tidak perlu khawatir di dalam menjalani kehidupan ini, sebab Tuhan akan memberi keselamatan. Hendaklah pengharapan itu selalu bergema bagi kita dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Sehingga hidup kita diubahkan menjadi hidup yang bersuka cita senantiasa dalam hidup. Hidup yang penuh pengharapan, ditandai dengan kemauan kita melayani orang lain yang satu dengan yang lain dengan sungguh-sungguh. Percayalah, Tuhan datang melawat kita sekalian. Untuk itu, sebagai orang Kristen yang telah menerima anugerah keselamatan dan juga sebagai persiapan untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali, maka sebagai orang percaya, marilah kita melakukan apa yang menjadi pesan Yesaya dalam nubuatan ini. Bahwa kita harus bangkit dan aktif serta saling menguatkan satu sama lain. Allah dengan kasih-Nya mau mentahirkan kita agar kita dapat melihat keselamatan dari Dia yang memasuki jalan keselamatan itu. Tuhan datang untuk menjelikan mata kita, untuk melihat firman Tuhan, membuka telinga kita untuk dapat mendengar firman-Nya, menguatkan kaki kita untuk mengikuti Dia, membuka mulut kita untuk memuliakan Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan mentahirkan kita agar dapat melihat jalan keselamatan, mendengar tuntunan Tuhan, berjalan di jalan Tuhan dengan sambil bersorak-sorai, dengan kebahagiaan yang melintasi jalan-jalan kehidupan kita yang dibuat oleh Tuhan untuk kita. Dan Allah sendirilah yang akan menjadi gembala yang menuntun di samping dan setiap perjalanan kehidupan kita. Itulah firman Tuhan yang ingin menyapa kita saat ini. Firmanlah yang memberikan kehidupan bagi kita, dan firmanlah yang memberikan sukacita bagi kita. Sehingga keadaan kita sungguh-sungguh terbebas dari rasa kekhawatiran. Sehingga keadaan kita di tengah-tengah keterbatasan hidup tidak akan menyurutkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Dalam bahasa nas kita pada saat ini, mengingatkan kita pada bahwa penyelamatan itu akan dilakukan dan telah dilakukan oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita yang hidup. Iman adalah harta yang paling berharga yang kita miliki. Iman yang tetap, iman yang kekal selama-lamanya. Tuhan akan menjelikan mata kita untuk melihat firman-Nya, membuka telinga kita untuk mendengar firman Tuhan, menguatkan kaki kita untuk berjalan mengikuti Dia, membuka mulut kita untuk bersorak-sorak memuji Tuhan,
maka sukacita dari Tuhan akan senantiasa menguasai hati dan pikiran kita. Maka baiklah kita selidiki hidup kita. Apakah kita sudah masuk dalam kebahagiaan dari orang-orang yang telah diselamatkan oleh Allah? Atau kita sudah layak melintasi jalan kudus yang disediakan Allah bagi kita? Hanya disitulah kita akan menerima dan merasakan sukacita yang sesungguhnya. Kita mengimani firman Tuhan melalui nats ini untuk menguatkan hati kita dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup, bahwa keselamatan Tuhan telah nyata atas kehidupan kita, yaitu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia yang akan mencelikkan mata kita untuk melihat jalan keselamatan yang disediakannya, yang ditunjukkannya bagi kita. Membuka telinga kita untuk dapat mendengar tuntunan Tuhan. Membuka mulut kita untuk tetap bersuka cita. Dan membuat kaki kita untuk melangkah dengan iman dalam berbagai pergumulan hidup kita yang kita hadapi setiap hari. Kuatkanlah hatimu, jangan takut, sebab keselamatan Tuhan beserta dengan kita setiap hari. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, sungguh ya Tuhan, banyak pergumulan yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Karena itulah ya Tuhan yang senantiasa yang akan menguatkan kami. Bahwa sesungguhnya di dalam kami mengikuti Engkau. Banyak tantangan yang kami hadapi. Itulah salib yang akan kami pikul dalam kehidupan kami. Tetapi dengan kuat kuasa Roh Kudus, teguhkan hati kami, supaya kami tidak goyah dan bimbang atas janji-janji keselamatan yang telah Tuhan janjikan kepada kami. Berilah kekuatan kepada kami Tuhan, di dalam kami mengarungi kehidupan kami, supaya kami tidak bimbang dan ragu-ragu atas semua janji-janji yang telah Tuhan nyatakan kepada kami. Tolong kami Tuhan, jika kami dalam lemah, berikan penghiburan, kekuatan, dan sukacita kepada kami ya Tuhan, supaya mulut kami senantiasa boleh bersyukur dan bersukacita memuji-muji Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengar pada saat ini boleh kami renungkan dalam kehidupan kami, dan boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat sambil kita mengumpulkan persembahan kita yang ketiga. Coba diulangi.
marilah kita serahkan persembahan kita ini di hadapan Tuhan untuk diberkati. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, ibadah kita sudah selesai. Horas, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.